Shalom. Selamat pagi bagi kita semua jemaat yang diberkati Tuhan, yang di tempat ini siap untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan untuk memulai ibadah kita, untuk boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran pada pagi hari ini. Biarlah masing-masing hati kita sungguh tersungkur di hadapan Allah yang Maha Kudus, menyatakan bahwa kita rindu, kita haus untuk menikmati hadiratnya pada pagi hari ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Satu hal yang ku rindu Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Amin. Satu hal yang
Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, Tuhan hanya layak. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Yesus. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Kau Allah yang layak diagungkan, layak ditinggikan, Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Foto dan salam NYTB 120. Pujian hormat bagi anak Allah. Alaskan dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Amin. Kata Tuhan Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata kepadanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bersama dengan gereja di segala tempat dan segala abad kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit dari dalam mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bangkit dan hidup yang kekal. Silakan duduk semua jemaat yang diberkati Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Saya menyapa kita sekali lagi. Shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya di tempat ini kita bersuka cita untuk memuji Tuhan. Amin. Kita sama-sama menyatakan ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasa yang adalah kota benteng kita, perlindungan kita, kemenangan kita. Ada kuasa dalam nama Yesus.
dia siapa Bapak Ibu? Kota benteng perlindungan. Katakan dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang dia gunung batu keselamatan kita, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Kita akan siap berdiri semua Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian ini dengan tulus sukacita di hadapan Tuhan kita. Ada kuasa namanya Tuhan. Benar raya kota benteng perlindungan. Dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang katakan semua. Membantu keselamatan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kita katakan sama-sama, dia nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama dia. Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Semua sembuhkan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa dalam nama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Amin. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bersilakan duduk kembali, jemaat yang diberkati Tuhan. Anak-anak
anak-anak sekolah minggu akan memasuki ruangan kelasnya masing-masing. Mari kita mendoakan mereka dan menyambut mereka. Menaikkan lagu pujian I Love You Jesus. Secara tepat menurut bahasa anak-anak, dan anak-anak bisa memahaminya dan firman Tuhan bertumbuh di dalam mereka. Kami berdoa supaya hadirat Tuhan juga ada di tengah-tengah mereka di tiap-tiap kelas Tuhan, dan Engkau dipermuliakan di dalam ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memberkati anak-anak kami juga guru-guru sekolah minggu. Amin. Oke, selamat beribadah adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekarang kita masuk dalam ruang kesaksian. Dipersilakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua, jika ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang telah kita alami dalam tiap-tiap kehidupan kita. Ya, dipersilakan Ibu Hani. Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya melandasinya di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini kami sungguh alami dalam kehidupan kami keluarga secara umum, tetapi yang saya ingin saksikan adalah tentang anak kami dan juga mantu kami di Uganda. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Dia sudah langsung hamil, dan yang kami bersyukur adalah dia tidak mengidam. Tidak mengidam itu artinya apa ya? Dia tidak mual-mual begitu ya. Saya kira semua wanita yang hamil itu ada ngidamnya, tapi mungkin kadarnya tidak terlalu bagaimana begitu ya. Sehingga karena dia juga langsung mengajar anak umur berapa, TK mungkin ya, saya nggak tahu, TK. Jadi sekitar 7 tahun lah, 7 tahun begitu, 5-7 tahun, dan sama sekali tidak kehamilannya tidak membuat dia terganggu. Itu kami sangat bersyukur
Tuhan Yesus buat itu, dan kami bersyukur bahwa kemarin saya membaca di Facebook kesaksian Pastor Steve yang rencananya akan datang ke sini. Saya membaca kesaksian beliau. Jadi rupanya Tuhan Yesus memanggil atau memakai anak kami Richard atau mantu kami ini untuk melayani di Islam. Islam itu kayak semacam daerah kumuh begitu, daerah kumuh di Uganda, dan dia melayani melalui main basket gitu. Dia mengajar basket sehingga ada banyak anak-anak yang justru saya sungguh bersyukur itu anugerah Tuhan, itu jawaban Tuhan dari firman Tuhan ini, jawaban firman Tuhan ini untuk mereka, karena selama dia belum nikah dia seperti kurang percaya diri begitu, seperti kurang percaya diri apakah Tuhan memakai dia, apakah Tuhan memanggil dia. Tetapi mungkin ada dukungan atau semacam itu ya dari istrinya, sehingga akhirnya dia berani untuk pelayanan Islam itu, dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru di situ. Walaupun tantangannya juga tidak sedikit, gitu. Tantangannya tidak sedikit karena banyak orang yang seperti biasalah, namanya pelayanan misi, ada penolakan-penolakan. Dan kami sangat bersyukur, dan kami bersyukur bahwa dalam tulisan dari Pastor Steve di Facebook itu, dia menyaksikan bahwa melalui kesaksian bagaimana Tuhan, jadi Richard ini anak yang dibuang dari umur 3 tahun, dia sudah mengais-ngais sampah untuk dia makan dari umur 3 tahun gitu, karena dia ditolak oleh keluarga, oleh saudara-saudara tirinya. Papanya sudah tidak ada, mamanya sudah tidak ada, dan dia tinggal di antara saudara-saudara tiri. Papanya dari pernikahan pertama punya anak 3 orang, kemudian papanya menikah lagi dengan mamanya Richard. Kemudian rupanya menurut kami dia kulitnya hitam, tapi di antara mereka yang hitam dia termasuk putih gitu ya. Jadi karena dia kulitnya putih sendiri di antara saudara-saudaranya, ya, di antara saudara-saudara tirinya, jadi dia diusir gitu. Dia diusir, jadi 3 tahun tuh dia sudah mengais-ngais sampah. Jadi pengalaman itu rupanya membentuk dia menjadi pribadi yang kurang percaya diri, tetapi oleh karena ada grace bersama-sama dengan dia, sehingga akhirnya mereka menjadi satu kesatuan yang puji Tuhan melalui kesaksian mereka ada 60 anak. Ya, melalui kesaksian Richard ini ada 60 anak yang dimenangkan bagi Tuhan. Kami sangat mengucap syukur untuk itu, dan Tuhan Yesus menjawab sesuai dengan firman-Nya bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, dan memang Richard ini tidak pernah diduga, tidak pernah dipikirkan oleh istilahnya, karena mereka dibesarkan semacam panti asuhan atau apa, saya ngerti. Pelayanan Watoto itu pelayanan itu di antara anak-anak terlantar dan wanita gitu. Jadi tidak diduga ya, tapi dia melalui kesaksiannya bahwa lewat pendidikanlah generasi muda Uganda itu bisa dicapai oleh Tuhan, bisa dimenangkan untuk membangun Uganda. Dan akhirnya dia dipercayakan juga untuk menjadi salah satu supervisor di International School itu. Kami mengucap syukur sungguh untuk itu, dan sampai sekarang pun usia kandungannya 17 minggu itu berapa bulan ya? 17 minggu 4 bulan ya, 4 bulan itu dia kadang-kadang suka lupa, sampai dia main jungkat-jungkit itu loh. Jungkat-jungkit itu apa sih ya? Yang gitu-gitu ya, main jungkat-jungkit. Dia suka lupa kalau dia lagi hamil, karena memang tidak ada kayak mual-mual gitu. Tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan anak itu sehat, dan kami juga bersyukur bahwa orang tua di sana itu, karena Richard dibesarkan misalnya umur 3 tahun sampai umur 10 tahun di rumah ini 8 anak dengan 2 mama gitu ya. Nanti umur sekian lagi pindah di rumah yang lain 8 anak yang berbeda dengan 2 mama. Jadi mamanya banyak gitu. Jadi mamanya banyak, dan mama-mama itulah yang sangat care terhadap kehamilan Grace begitu. Ya, jadi begitu care mereka dengan Grace. Kami bersyukur mereka ada di tempat yang menurut kami aman ya, karena mereka ada dalam kehendak Tuhan.
Ya, terima kasih juga untuk khususnya Pak Pendeta yang selalu perhatian terhadap Grace, mendoakan itu sangat berarti bagi mereka berdua. Terima kasih, Tuhan Yesus kiranya dimuliakan. Baik, puji nama Tuhan untuk kesaksian yang boleh kita dengarkan bersama. Dan saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur apabila hari ini kami boleh memberikan persembahan kami sebagian dari berkat-Mu yang telah Kau berikan. Dan kami mohon kiranya persembahan ini menjadi dupa yang berbau harum bagi nama-Mu ya Tuhan, dan dipergunakan untuk pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Berkatilah setiap tugas tanggung jawab yang telah Kau percayakan bagi kami masing-masing, supaya melalui semuanya itu kami hendak selalu menjadi berkat. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita nyanyikan lagu pujian bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah pada pagi hari untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Gembala Majelis dan Jemaat menyambut kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Jikalau ada yang baru pertama kali beribadah dan saya melihat sepertinya kita sudah adalah jemaat di sini yang sedang beribadah, selamat beribadah bagi kita semua. Untuk informasi bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti ibadah di gereja, bisa mengikuti siaran ulang untuk ibadah tiap hari minggunya. Nanti sore akan di-sharekan di grup untuk linknya. Terus yang kedua, Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau menghubungi Ibu Elis bendahara supaya memberikan kartu perpuluhan. Dan yang ketiga, KTN atau Kebaktian Calon Nasional akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai tanggal 3 Juli bagi Bapak Ibu yang dan keluarga atau saudara-saudara yang di luar kota Batu maupun di daerah-daerah yang rindu hadir bisa diinformasikan untuk bisa beribadah bersama-sama di KTN ini.
Ya, hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Evangelis Edwin Henceruli Tilagi. Mohon berdiri Bapak. Ya. Terima kasih. Dan minggu depan kita akan dilayani Bapak Gembala, Bapak Wasuni Menaransa. Untuk ibadah kategorial, ibadah sekolah minggu kita sudah doakan akan sudah berlangsung. Ibadah PW akan dilaksanakan besok hari Senin tanggal 16 Mei jam 4:30 sore bertempat di gereja. Yang melayani nanti akan diatur oleh Ketua PW. Dalam ibadah PW ini akan diadakan perjamuan kasih. Oleh karena itu ibu-ibu silakan datang dan membawa lauk pauk untuk dimakan bersama. Dan jangan lupa dibawa juga untuk bapak-bapak yang di rumah dan anak-anak ya, yang bapak bungkus maksudnya. Ya, untuk jumlah persembahan minggu lalu berjumlah 1.773.000. Sekiranya memberkati semua bapak ibu yang telah memberikan, dan juga pengeluaran adalah anggota jemaat. Bersyukur untuk anggota jemaat yang berulang tahun, Ibu Leni Wangea tanggal 15 Mei hari ini, Bapak dan Ibu Yunuri tanggal 20 Mei, Ibu Supri Sakahu tanggal 20 Mei, dan juga Saudara Nasarudin tanggal 21 Mei. Selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pokok doa, dalam pokok ucapan syukur. Kita naikkan pokok doa dan ucapan syukur kita bersama-sama. Untuk pokok doa untuk bangsa Indonesia dan Kota Batu didoakan oleh kaum Bapak. Sedangkan pokok doa untuk GMI Kesunai Batu didoakan oleh kaum ibu. Dan pokok doa kita bersama untuk kesaksian daripada Ibu Hani tadi, untuk Ibu Grace dan juga Pak Richard. Dan kita doakan juga baik untuk Ibu Stefani dan juga Ibu Hermina yang sedang mengandung juga, Tuhan kiranya memberkati dan menolong semua ibu-ibu yang sedang mengandung. Itu pokok doa kita bersama. Mari kita berdoa, naikkan ucapan syukur kita bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buka bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah dan pemeliharaan Tuhan bagi kami, seluruh anggota jemaat-Mu baik yang hadir pada pagi yang dalam ibadah ini, juga yang tidak bersama-sama dengan kami, Tuhan terus memberkati kami dan menyertai kami. Kami syukur juga baik anggota jemaat yang berulang tahun, untuk Ibu Leni Wangea, Bapak Ibu Yenuri, Ibu Supri Sakau, dan juga Saudara Nasarudin. Terima kasih untuk satu usia lagi yang Tuhan terus berkati ke masa depan mereka dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan bagi anggota jemaat kami yang terus memberkati dalam pergumulan ada Tuhan Yesus, hingga kami ke kekuatan daripada Tuhan. Kami syukur juga untuk hari ini, hamba-Mu Pak Henry, Tuhan tolong Tuhan supaya Tuhan rapi yang membiarkan daripada Tuhan memberkati kami pagi hari ini kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk semua anugerah Tuhan dan berkat Tuhan bagi kami semua. Kami serahkan juga untuk kebaktian tahun untuk berkati dalam persiapan semua panitia dan mempersiapkan semua, kiranya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan oleh kata ini Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, bersama-sama naikkan. Bapa kami di surga, kuduslah namamu, telah kerajaan-Mu,
Mari Bapak Ibu, kita akan bermazmur bersama-sama bagi Tuhan. Kita mengambil sikap berdiri. Kita buka Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita membacanya secara responsoria. Saya ayat ganjil atau ayat pertama, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan ayat 2, dan begitu seterusnya sampai ayat 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia memberikan aku padanya yang bermujizat, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan. Saya mengulang ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan. Kita akan terus dan senantiasa menyembah Tuhan di tempat ini. Bahkan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita juga akan dilawat oleh kebenaran firman-Nya pada saat ini. Mari kita sama-sama mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh indah, tiada taranya. Kasih-Nya tak terselami, hikmat-Nya dalam dan tak terduga. Kita layak kagum, kita layak hormat terhadap Raja di atas segala raja itu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuti
perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib, merangkai merengga cerita yang indah dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, apabila kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami kagum untuk setiap hal yang baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan tiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah gagal, dan Engkau Allah yang tidak pernah mencelakakan tiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdiri di hadapan-Mu dengan hati yang mengaku dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang selalu menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik, melebihi dari semua yang ada, kasih yang tidak terselang, hikmat yang tak terduga. Itulah yang kami alami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mulia nama-Mu Yesus, agung nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan, dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari semua jemaat katakan, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Bekerja melalui firman-Mu, menembus sampai semua sisi kehidupan kami, sehingga kami terus berjalan dalam terang Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam segala keadaan kami, Tuhan tahu, dan kami rindu Engkau melanjutkan terus kasih setia bagi setiap kami. Dan pagi hari ini dipermuliakanlah Engkau melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu, dan kami menolak segala campur tangan roh jahat yang bermaksud mengambil firman atau merusak konsentrasi kami. Dalam nama Yesus kami taruh keadaan diri kami masing-masing. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk Pak Gembala dan majelis, khususnya yang mempercayakan hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dan yang kedua, kalau ikut sesuai teks yang dibagikan oleh sinode, yaitu dari Wahyu
pasal 3 ayat 15 sampai 22. Tapi kita hanya membaca Injil Yohanes, khususnya ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau di Wahyu juga saya hanya membaca ini aja. Wahyu pasal 3. Saya baca 2 ayat saja. Kepada jemaat di Laodikia, ayat 15-16, saya baca. Aku tahu segala pekerjaan, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kemudian ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya baca ayat 18 saja. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Bapak Ibu yang terkasih, tema yang diberikan, gembalakanlah atau gembalakan domba-dombaku. Pendengar tema ini, pasti Bapak Ibu akan berpikir, wah, tema ini nggak cocok buat saya. Karena pantasnya tema ini untuk gembala, untuk pelayan atau hamba Tuhan. Ini saya membaca Bapak Ibu berpikir demikian, pasti sudah ada yang pikir. Namun apakah benar demikian? Apakah firman Tuhan dalam teks ini yang oleh sinode, saya juga memikirkan apa sih maksudnya ini? Gembalakan domba-dombaku dengan 2 teks. Apakah karena kita gereja misi kemudian disampaikan begini?
Tetapi setelah saya membaca, merenungkan, kemudian saya menyelidiki beberapa hal, banyak berkat yang saya dapat. Namun Bapak Ibu jangan khawatir. Tanggal 9 lalu Pak Gembala kita sudah memberi contoh bagaimana memberikan atau menyampaikan firman Tuhan. Memang beliau bilang bisa 1 hari membahas ini, tapi dengan secara sederhana, penuh urapan dan pesannya sampai. Karena tidak mudah, apalagi 14, 15, 16 besok libur. Biasanya kosong, puji Tuhan kita banyak. Nah, kita kembali ke sini. Lalu kalau begitu, gembalakan domba-dombaku itu bagi kita apa? Dalam teks ini berkat itu apa? Apa relevansinya? Apa kaitannya untuk kita di masa ini? Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Istilah yang muncul atau berkat Tuhan yang saya dapat. Yang pertama, berbicara tentang pertanyaan yang sangat penting. Kata gembalakan dan kata mengasihi, kemudian pertanyaan apakah engkau mengasihi 3 kali, gembalakan 3 kali, 15, 16, itu 3 kali diutarakan. Tetapi di sini menarik. Yang menjadi kaitan sambungannya atau bagian untuk kita adalah yang pertama, pertanyaan ini yang sangat penting, dan itu yang bisa kita berdiri dengan Tuhan, berdiri di posisi saat ini, dalam kehidupan saat ini. Apabila Bapak Ibu ditanya pertanyaan yang sama, apakah engkau mengasihi aku? Ini wartawan Pak Awas lagi, maaf nih Pak ya. Ini kan Bapak kasih 3 pertanyaan, jadi ini memang pertanyaannya begini. Memang dalam minggu ini tema Roh Tuhan buka ini dalam bentuk pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu yang terkasih, ini pertanyaan ini diutarakan bukan dalam sekedar pertanyaan. Jangan lupa, dalam beberapa minggu terakhir saya ikut dari Ibu Maria Hania Lukas 20, kemudian Ibu Olive minggu lalu, dan ini pertanyaan jelas Pentakosta. Kenapa ditanyakan begitu? Apakah engkau mengasihi? Bapak Ibu, kalau dikaitkan dengan kitab Wahyu tadi, gambaran suam-suam kuku, itulah gambaran yang kita hidup di era sekarang juga kan? Kompromi. Maka di situ dikasih pilihan. Kalau panas, panas sekalian. Kalau dingin, dingin sekalian. Jangan satu panas, satu dingin. Tapi bukankah era sekarang begitu banyak keterbukaan, kita jalan 2 kaki, ikut Tuhan sama dunia. Maka pertanyaan ini sangat penting untuk kita membedah diri kita. Di mana kita berada dan berjalan. Kembali ke Petrus. Bapak Ibu yang terkasih, kita bilang kita mengasihi. Yes, ada contohnya. Bahkan ketika kita melayani, ketika kita dalam lagu apapun kita ini, meskipun badai silih berganti atau apalah berikutnya, banyak kan lagu-lagu semangat. Tetapi ini menarik sekali ketika bahas Petrus. Tuhan membawa Petrus untuk kilas balik ke belakang. Pertanyaan, aku mengasihi, apakah engkau mengasihi aku? Berdiri di balik Petrus yang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi dalam kenyataan, dalam perjalanan pelayanan, dicatat dalam Injil Yohanes 18, kalau bisa bantu buka, nanti bisa dilihat. Dalam Injil Yohanes 18 itu, ayat 17, 26,
Bukan. Apakah kamu yang bersama Tuhan? Oh bukan saya. Lantas diulang lagi di ayat 26. Yang potong telinga itu tahu. Ini kayaknya pakai ini. Kawan ini. Ini kroninya, ini grupnya. Apa dia berkata? Coba perhatikan 26. Bukan. Sampai ayam berkokok, tetap Petrus menyangka. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kilas balik. Kalau coba lihat Markus 14:29, Matius 26 ayat 33. Biarpun semua orang terguncang imannya, aku tidak. Mantap. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang pertama ketika kita tanya gembalakan dan kaitannya untuk kita adalah membawa kita untuk tahu persis. Di dunia ini memang pekerjaan gembala nggak gampang. Tetapi paling mudah yang pertama sebelum kita masuk ke sana, kita berdiri dengan Tuhan dan melihat ini. Maka pekerjaan pawas akan lebih mantap masuk. Saya berbicara ini karena ini harusnya, tadi saya bisik sama Pak Pendeta, Pak, ini temanya harusnya pendeta. Beliau ketawa. Tapi terima kasih untuk kepercayaan. Gembalakanlah domba-domba. Ketika kita tahu, dalam sisi ini kita begitu menyatakan, memproklamirkan semangat kita mengasihi Tuhan. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa dunia yang kita hidupi sekarang adalah bukan dunia yang gampang dan mudah. Maka kasih kita bisa gagal. Saya nggak berbicara kita hebat, kita jago segala macam. Tapi Alkitab mengatakan kasihnya gagal. Kasih Petrus bukan kasih Allah nggak pernah gagal. Kasih kita kepada Tuhan bisa tergantung dari situasi. Maka inilah yang bagi saya yang sangat memberkati. Ketika kita tahu dunia dan segala keadaan, gak mudah bagi kita. Tapi poin yang pertama, sebelum kita datang kepada gembala, kita tahu kita orang berdosa. Kita gak lepas dari kesalahan. Maka ini paling mantap. Yang kedua Bapak Ibu, ini karena waktu. Yang kedua, pertanyaan ini diutarakan tidak hanya menggugat tentang keadaan dunia dan keadaan dirinya, bahwa dalam konteks menjelang hari kenaikan. Tetapi di sini Bapak Ibu, arti kasih dimaknai lebih dalam lagi. Menunjukkan apa kepada kita? Saya sangat berterima kasih untuk kepercayaan. Ketika kita bilang mengasihi, ditanya kita mengasihi. Bapak Ibu secara mata yang biasa. Sekarang kan ada tren untuk membalikan, hati-hati menggunakan kata. Dengan Instagram, dengan WA, dengan berbagai status. Itu banyak bahasa disalahartikan sehingga dicampur adukan. Bahasa untuk psikologi, bahasa untuk sosial, bahasa untuk rohani dimasukkan seakan-akan menjadi bahasa umum. Sekarang lagi dikembalikan ke sesuai porsi. Misalnya contoh healing. Lagi jalan dia bilang aku healing katanya. Healing adalah istilah untuk orang psikologi, di mana itu pembaharuan luka batin. Maka hati-hati waktu liburan tulis healing. Ada dua pesannya, saudara lagi menyembuhkan jiwa karena lagi sakit atau yang lain. Nah, maka hati-hati. Nah ini yang lagi dikembalikan. Nah dalam konteks ini, kasih itulah yang diperluas. Apa artinya? Kalau kita baca, apakah engkau mengasihi aku? Nah inilah tugas Pak Gembala atau hamba-hamba Tuhan untuk mengartikannya. Oleh karena kata ini kalau sekedar ditulis begitu, maka kita akan pikir gak ada kerjaan ini pertanyaannya. Hanya ditanya berulang-ulang, apa bego apa ditanya-tanya. Tidak seperti itu. Penekanan yang ada adalah perumusan kasih sampai sejauh mana kita mengasihi. Maka Tuhan menggunakan istilah, kalau di dalam istilah
istilah Alkitab atau kata ini digunakan kasih yang dari Allah, agapao. Maka pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaan Tuhan, itu pembukaan. Jawaban Petrus, dia menjawab dengan kasih yang manusia, phileo. Ya, engkau tahu aku mengasihi. Enak kan runtutannya? Kalau sampai segini, wah, tetapi kenapa sampai 3 kali? Kenapa kita harus lihat rumusan kasih? Pertanyaan kedua, Tuhan masih menggunakan istilah yang sama di ayat 15. Apakah engkau mengasihi aku? Menggunakan kata kasih Allah. Jawaban Petrus tidak berubah. Dia menjawab dengan masalah kasih yang sesuai yang kodrati yang dia punya. Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi. Maka yang ketiga di ayat 17 yang menjadi nats yang dibaca oleh Pak Gembala tadi, yang berubah justru Tuhan di sini. Ini menarik, Bapak. Penggunaan kata kasih menjadi sejajar, pilihan-pilihan. Apa pesannya untuk kita? Wah, di situ wah, Bapak Ibu kalau baca gini langsung juga apa bahasa istilahnya? Sok ini soda. Wow. Pesannya banyak sekali Bapak Ibu. Apakah engkau mengasihi aku di dunia sekarang? Tahu Bapak Ibu, Tuhan tahu keterbatasan kita mengasihi. Tuhan tahu masing-masing kita mengartikan kasih itu. Saya mau ngambil contoh begini. Awal April yang lalu, saya dipercayakan pelayanan. Pada waktu pelayanan itu, menarik ketika di dalam penjelasan dan penyampaian firman Tuhan, saya bertemu. Ini mau jelaskan tentang kasih. Dia ikut ibadah. Dia suruh anaknya beribadah. Dia mau supaya anaknya berubah. Itu di dalam pelayanan. Dia mau supaya anaknya itu lebih baik dari dia. Tapi ketika saya berjumpa dengan Bapak ini, ketika saya biasa menunjukkan, maksudnya kita ingin membawa dia ke dalam lagi. Dan saya ingin dia membaca firman Tuhan. Bapak Ibu tahu yang terjadi song. Diam. Minder. Takut. Lalu Tuhan, enak sekali Bapak Ibu. Kayak dikasih kepekaan. Coba cek lagi. Dia malu. Akhirnya dia sampaikan, kami orang sederhana, orang bodoh. Saya langsung tahu intinya di mana. Langsung saya bilang, Bapak Ibu tidak tahu membaca. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan 2 minggu lalu, kalau Bapak Ibu cermati, betapa Tuhan itu mengasihi kita, walaupun kasih kita terbatas untuk mengasihi. Ibu Maria menyampaikan, tetapi di ayat 32 itu memang beliau sempat singgung. Di dalam segala kesederhanaan kita, Bapak Ibu, ketika kita bilang mengasihi Tuhan, di dalam jemaat ada banyak problem. Mungkin dia tidak tahu membaca. Kemarin saya ikut pergi temani kakak saya pergi berdoa. Dia sudah tidak bisa bicara, tapi dia bisa menulis. Ada juga yang berbagai problem. Tetapi ketika dibukakan rahasia di dalam perjalanan penampakan Tuhan yang disampaikan Ibu Maria, ada hal yang menarik. Ketika Tuhan menyampaikan firman, berdebar hati atau berkobar hati. Maka disinilah terobosan yang ada. Ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, mungkin kita terbatas, tetapi firman Tuhan tidak bisa dibatasi. Tuhan sanggup berbicara. Kita bilang mengasihi, kita begini segala macam. Tuhan tahu dan terima kita apa adanya. Mungkin kita nggak bisa doa semalam suntuk. Mungkin kita nggak bisa berdoa panjang. Tetapi di sini Tuhan mau bawa kita. Apakah kita sudah menyerahkan hati kita sepenuhnya sama Tuhan? Hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Bukan tata cara kita atau pendekatan kita. Maka firman Tuhan perjalanan ke Emmaus, penampakan diri itu seharusnya membantu kita untuk mengingatkan kita kembali. Bahwa firman Tuhan bisa dicangkap,
Tuhan mampu berbicara segala. Maka di sini juga menegur kita. Kasih kita boleh terbatas, tapi jangan pernah tukar iman percaya kita sama Tuhan. Jangan. Maka apakah engkau mengasihi aku? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya merenungkan ini, wah, Tuhan luar biasa. Ini tidak berbicara siapa kita. Karena Bapak Ibu yang terkasih, pada ayat sebelumnya dikatakan Simon anak Yohanes. Bapak Ibu, apakah kata itu sederhana? Bagi saya, tidak. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan tidak menunjukkan kita status, gelar kita, nama kita segala macam. Jangan lupa, Petrus batu karang, harusnya Kefas. Digunakan nama keluarga, nama pribadi. Tuhan ingin menyentuh hatinya, dan ini tugas gembala. Maka dipakai Simon. Tuhan bicara ke dalam hati. Aku tahu kegagalanmu, kamu nyangkal aku. Maka ini bagian dari pemulihan. Itu yang saya bilang healing tadi. Di bagian pemulihan. Siapa sih yang gak pernah gagal? Siapa sih yang gak pernah salah di tengah dunia yang ada? Semua kita berpotensi buat kesalahan. Terkadang kita tunjuk ini, 4 ada balik di kita. Sederhananya gak mudah. Tetapi apakah engkau mengasihi aku? Menunjukkan bahwa Tuhan bisa menerima kita. Bukan bisa, Tuhan menerima kita apa adanya. Tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Kasih kita boleh terbatas. Tapi kalau kita sepenuhnya sudah sama Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Dalam kitab Wahyu yang pasal 3 di jemaat Laodikia, mereka hebat. Aku tahu kamu kaya, aku tahu kamu bla bla bla, tapi ada yang sindir, bukan sindiran, teguran keras. Tapi kamu buta. Kamu tidak bisa melihat karya Allah, tidak bisa melihat perbuatan Allah, tidak bisa. Kenapa? Karena ditutupi matanya oleh seluruh. Maka kasih Allah itu menembus semua. Nah, yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, ketika berbicara tentang dunia tekanan, kemudian arti kasih itu dimaknai lagi. Bahwa setelah ditahu bahwa kasih itu Tuhan tidak terbatas, artinya kita bisa mengasihi dengan kasih agape kalau kita dekat dengan Tuhan. Ada Roh Kudus yang memampukan kita bisa mempraktekkan kasih Allah itu kepada orang yang kita tidak sukai, kepada orang yang membenci kita, kepada orang yang melukai kita. Maka itulah yang transformasi kasih itu. Kita bisa bahkan mengampuni. Itu catatan perjalanan ketika kebangkitan Tuhan. Maka Petrus dilayani secara khusus. Simon dilayani secara khusus. Saya tertarik di bagian yang ketiga, di dalam arti tadi Pak Pendeta baca, coba buka ayat 17. Bapak Ibu bisa lihat Yohanes 21 ayat 17. Saya baca dari sini, saya lupa pakai HP. Oke. 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Perhatikan kata maka sedih hati. Wah, mantap. Bapak Ibu yang terkasih, ini kan era sekarang, era galau nih. Ini kalau dikasih masuk ke generasi sekarang, Bapak Ibu ada Instagram atau segala macam, banyak nih kalau diangkat tentang kesedihan, duka. Tetapi apakah sedih hati ini
dimaknai atau artinya gimana nih? Ini kan menarik. Maka sedih hati Petrus. Jangan lupa ya runtutan pertanyaan tadi. Ketika dia menggunakan kasih, bahwa kurang lebih kalau kamu mengasihi Tuhan, Tuhan lagi melawat hati siapa yang gak pernah gagal. Om utus Petrus kan kalau dari Indonesia Timur. Maka sedih hati, kata yang digunakan menunjukkan duka cita. Nah, Bapak Ibu hati-hati dengan ini. Amsal bilang orang yang terluka menyanyikan lagu, luka hati atau sedih menyanyikan lagu sedih, ibaratnya taruh cuka di atas luka. Tetapi pengertian ini tidak bisa dilepas duka cita yang membawa kepada pertobatan. Maka di bagian terakhir itu, maka Petrus berkata, penekanannya berubah. Aku mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh. Dari sedih hati itu, pesannya apa? Kita buka, kalau buka agak ini sedikit. 2 Korintus, cepat aja deh. 2 Korintus 7. Waktunya kita 2 Korintus 7. Saya baca 2 Korintus 7. Ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikan 11, perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kesungguhanmu yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah buktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Bapak Ibu, saudara, duka cita, kesedihan itu membawa pada pertobatan. Hati-hati kita bermain dengan sukacita. Sekarang kan ada settingan, ada gimmick. Ada orang bisa dibikin buat menangis. Saya lagi suka Amber Heard sama Johnny Depp. Saya ikuti terus sampai sebenarnya bukan ikuti dalam itu, setelah saya baca kisahnya ini kok jadi menarik. Menariknya apa? Karena saya suka taktik dari pengacara ini, hadapi ini, kemudian munculkan dengan kesaksian. Dia seakan-akan, ya bukan saya bela salah satu dua, tidak. Semua kan kata Alkitab, ketika kita bawa ke pengadilan, ya semua kan tahu tidak ada yang benar salah, semua kena. Tetapi yang menarik adalah apa yang ditampilkan di mimbar itu. Ketika dia menyampaikan kesaksian, seakan-akan tadi dia penuh kedukaan. Dia mengalami pelecehan, dia mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi satu Bapak Ibu, gak ada air mata yang keluar. Maka di situ para pengamat, ahli psikologi, raut wajah, gestur dan segala, mereka membahas berbagai hal. Seru juga untuk menambah wawasan aja, bukan untuk itu. Tetapi kembali ke sini, Alkitab menegaskan dan menggarisbawahi kesedihan itu juga ada, tapi hati-hati Bapak Ibu, harus disucikan, membawa kita kepada pertobatan, bukan terputar dengan diri kita seakan-akan hai dunia, lihat saya, tolong saya. Dari mana? Tuhan sanggup menolong. Maka itulah Petrus dilawat Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu yang terkasih, waktunya coba sedikit lagi, memang masih ada. Tapi saya harus konsisten karena ini tugas gembala. Maka yang terakhir saya mau sampaikan, apakah gembalakan domba itu? Itulah yang selama ini, bukan saya mau angkat beliau, karena saya tidak ada, saya belum pernah pegang jemaat. Yang paling bantar ini ya. Tapi yang ditunjukkan oleh Pak Awas, itulah apa Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu perhatikan di yang kita baca tadi, Yohanes pasal 21 ayat 15. Ini Bapak Ibu kita ini paling seru, paling suka di sosial media, bukan cuma Ibu, karena suka menunjukkan sesuatu. Tapi bagi saya enak. Di situ Alkitab katakan sesudah apa? Coba join sarapan. Nah Bapak kita ini paling enak kan? Setiap posting jalan pasti makan, ya kan? Loh ini bukan saya main, ini loh nilai teologisnya kayak gini. Makan, loh Pak Awas makan.
Pak Gembala. Kasih makan dulu baru bicara. Bayangkan kalau perutnya kosong terus kita bilang, Pet, bukan kurang ajar juga kau hianati saya. Apa kayak emosi, udah perut kosong dikatain lagi. Tapi beda kalau Pak Awas, dikasih makan, didoakan. Mau cerita baik-baik kan dia hitung juga. Wah, sudah dikasih makan. Nah ini jangan lari sedikit lah, tapi ada benarnya. Ada benar. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, pelajaran Alkitab ini sebenarnya luar biasa. Ketika kita memperhatikan teladan, sehingga di dalam kitab Petrus, kalau kita membaca 1 Petrus 2:24, ditaruhlah di situ karakteristik bagaimana domba sesat, suka tersesat. Pemahaman Petrus yang dilawan Tuhan dalam percakapan yang ditulis oleh Yohanes membawa kedalaman yang luar biasa dalam kitab yang beliau tulis. Maka di situ diutarakan. Lebih baik saya baca dan Bapak Ibu protes lagi sama saya. Di sini misalnya, aduh sama-sama ya, biar di situ 1 Petrus 1 misalnya. Ayat 18 misalnya, sebab kamu telah tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak. Karena ada istilah berikutnya yang berbeda adalah dalam teks itu adalah kata tahu. Selain mengasihi, kata tahu yang berbeda, penekanan engkau tahu, engkau tahu. Nah, kata yang tahu berikutnya Tuhan dari cara hidup. Kemudian dalam ini saya yang terakhir saya pasal 5 mulai dari ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Itu yang pertama. Jangan dengan paksa. Yang kedua, jangan mau karena mau mencari keuntungan. Yang ketiga, jangan berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Istilah ini digunakan adalah kita sebagai gembala. Tuhanlah yang pemilik domba. Kita hanya dipercayakan. Maka Petrus menggunakan istilah ini, yang dipercayakan kepadamu. Maka hati-hati kita main posisi gembala ketika kita istilahnya paling ini sih main playing God ya. Seakan-akan kita menentukan ini, kalau bukan dia tentu. Wah serem. Kita hanya Allah. Tuhanlah yang ampun. Maka segala yang dipercayakan kita itu dititipkan kita. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kalau kita nggak tahu frekuensi surga, kasih Allah itu, kita nggak mampu mengasihi mereka. Karena mengurus domba nggak gampang. Selain sesat, mudah tersinggung di sini. Domba itu mudah dilukai. Ini kalau di dalam ayat ini, kalau Bapak Ibu pelajari, maka tidak gampang menjadi gembala. Perlu perhatian. Ada yang cari perhatian di sini, ada yang rasa nggak diperhatikan, ada ini akhirnya ngambek pergi. Itu seputar pelayanan gembala. Saya hanya telusuri. Maaf Pak, saya di posisi Bapak. Ini hanya saya pelajari dari sini. Tetapi itu yang dibukakan oleh Alkitab. Tidak mudah. Bukan perkara yang gampang. Maka saya sampai hari ini, ya, saya tahu beliau salah satu yang saya dari 2007 ditawarkan jadi gembala. Karena yang ajar beliau-beliau ada mereka yang Marian, saya takut sekali jadi. Karena itu tugas yang tidak gampang, bukan sekedar nama di depan pendeta, tanggung jawabnya sangat besar. Maka saya senang ada evangelisasi. Saya mungkin penganut Pak Lingkau, sama-sama evangelis. Karena lebih enak kalau para penginjil itu kan bicara kayak begini. Kalau gembala kan saya nggak ini sama Pak Injil. Beda. Tapi ini yang Tuhan bukakan sekali lagi ya, tidak ada maksud atau hanya membawa kepada konteks ini. Jadi gembalakanlah
domba-domba. Jadi sedih itu ditaruh di dalam duka cita yang benar dalam proporsinya. Jadi tanda-tandanya sederhana. Kalau orang itu lagi dalam duka cita, harusnya dia tidak berkuat-kuat. Harusnya dia tidak menghantam sana sini. Yang ada di sini, dia mencari wajah Tuhan. Dia berdiri dengan Tuhan. Karena kalau dia ambil posisi itu lebih jahat. Karena Tuhan yang akan menjadi pembelanya. Wah, sarankan. Nah itu seringkali kita abaikan. Kita mengambil posisi itu karena apa? Alkitab membukakan kita punya akal kasih. Kita untuk apa Tuhan kasih akal? Lu jual gua beli. Maka yang ada adalah pertarungan. Bapak Ibu kiranya dia hari ini kita dilawan supaya kasih kita, bagaimana hati kita diurus Tuhan. Pada akhirnya semua kembali ke hati. Tapi kalau kita sekarang misalnya, kalau saya dulu menggebu-gebu dalam arti ya biasa orang muda. Saya sekarang punya anak, maka saya senang cari ayat yang di situ ada berkat untuk keluarga. Maka saya mau menutup dengan membaca. Nah saya ajak Bapak Ibu, aduh tolong Ulangan 5 ayat 29 sebagai penutup. Mari kita baca. Ulangan pasal 5 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Aku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Wah, mantap. Siapa yang gak mau senang diberkati? Bukan cuma untuk diri kita. Saya baca ya, saya sendiri ulang-ulang. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Aku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Maka jangan heran kita ini dalam YBP generasi berikutnya tertantang. Oleh karena apa? Orang tua kita mewariskan mereka dengan salari atau dengan allowance yang kecil bisa kasih sekolah tinggi-tinggi. Hanya karena ini berpegang pada perintah dan tidak berubah setia. Dan tidak banyak barisan itu. Kalau pakai istilah-istilah Alkitab, sisa-sisa Israel. Tidak banyak. Di balik semua perdebatan, perstedi, sebenarnya membawa kita, apakah kita masih berpaling dan kembali kepada Dia? Apakah kita masih dekat dan masihkah Tuhan memimpin, masihkah firman kita berjalan, atau kita berjalan sesuai kata hati? Karena sekarang jangankan itu Bapak, undangan aja kalau orang menikah, tren sekarang sudah bukan ayat Alkitab, udah kata-kata filsuf, seret. Tapi gimana kalau yang undang terus, misalnya yang menikah itu adalah hamba Tuhan, pakai filsuf, ngeri kan? Dia nggak tahu dia bicara kemana. Maka inilah kita dibawa refleksi lagi sebelum tanggal 26 nanti. Kenaikan kan sudah lain. Kalau besok Waisak jangan ditanyakan, lain hari Minggu. Biasa kita jalan-jalan saja nanti berikut. Jadi apa Bapak Ibu? Ya inilah. Saya berharap sekali lagi bukan dalam arti kita membuli, tapi melihat ini yang memberkati saya. Karena saya juga bertanya, gembalakan domba-dombaku untuk apa? Untuk siapa? Tapi ternyata ya untuk saya juga. Saya bisa gagal dalam mengasihi. Maka sama seperti Petrus, saya bisa dua kaki seperti di Wahyu, saya bisa dibutakan mata. Tapi ketika melihat berikutnya, oh kasih saya, Tuhan tahu, mungkin saya nggak bisa bahasa roh, mungkin saya nggak bisa segala macam, tapi jangan pindah iman percaya, jangan tukar hidup dan penyerahan total dari Tuhan kepada hal yang lain. Taruh itu. Seringkali semuanya memang serba nggak kelihatan. Saya sampai sekarang ada satu anak yang dipercayakan dilayani masih bertanya itu,
apa kata Tuhan akan membuat kamu lebih besar. Dan kata itu dari tahun 2000-an, di bawah 2010 sampai sekarang belum kelihatan. Apakah itu baru? Tidak. Janji Tuhan tidak pernah. Kita yang harus peka menyesuaikan, sama seperti tadi Tuhan. Ketika pikir, wah, saya harus jadi dengan Petrus. Dan biarlah Bapak Ibu kita dilawan. Ketika hati kita diurus, kasih kita diurus, hidup kita diurus, dan kita ikut track, maka tadi Alkitab katakan, keturunan kita, apa yang kita bikin, semua diberkati Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Minta maaf lewat beberapa menit. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kiranya lawatan Tuhan di tiap Bapak Ibu, hamba-Mu nggak tahu, tapi tiap pribadi Tuhan tahu ketika firman Tuhan ini berbicara. Gembalakanlah domba-domba. Ajar kami untuk paling tidak memimpin diri kami untuk sungguh berjalan di dalam terang Tuhan. Juga terima kasih untuk Pak Gembala yang adalah gembala kami, yang Tuhan percayakan untuk menolong kami dalam pertumbuhan iman dan rohani. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami. Amin. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita. Jemaat yang diberkati Tuhan dipersilakan berdiri. Kita naikkan pujian refrain lagu penyembahan tadi, Ku kagum hormat akan Engkau. kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Mari arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.